Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari The Gate of Mystic Rim. Wah, emang susah sih judulnya disebutnya, atau biasa disebut sebagai Simu. Untuk di part sebelumnya ya, Simu telah berhasil menyelamatkan Zhongxiu dari kegelapannya sendiri. Ya, intinya dia tidak mau menikah lah. Dan beruntungnya untuk Wang Tianhou sebagai jenius nomor 1 elemen api dengan tombak tidaklah menghambat pergerakannya. Tetapi ya, dia akanlah menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, kompetisi kota akhirnya dimulai. Di sini, saatnya mereka untuklah menunjukkan kemampuan. Siapapun yang bisa untuklah menarik perhatian, maka ya dari 4 akademi besar ini akanlah memilih mereka menjadi murid. Dan di sana juga ada 3 keluarga besar. Dari keluarga Wu, keluarga Jin, dan keluarga Wang. Untuk Jin Cheng, dia sengaja menyentil untuklah permasalahan kemarin-kemarin tentang acara pernikahannya. Bagaimana bisa di siang bolong keluarga Wu malah terkena perampokan. Tetapi ya, Wutong sama sekali tidak inginlah membahas masalah ini. Dia diam 1000 kata. Sedangkan untuk Simu, dia sedanglah berbicara dengan Wang Tianhou. Padahal sebelumnya mereka ini adalah musuh guys. Dan pasti sampai saat ini mereka adalah rival. Wang Tianhou juga menunjuk ke salah satu pria yang berada di atas, yaitu Feng Jun, salah satu jenius yang haruslah mereka waspadai. Tidak lama dari itu, datanglah Jin Yuhuan sebagai pujaan hati dari Wang Tianhou. Dia pun langsung teringat kedatangan dia di sini ya untuk meminta maaf atas kejadian dari Wuhua. Dan dia telah menyelidiki, memang benar kalau Wuhua tidak berniat untuklah menikahi Zhongxiu. Tetapi ya, Jin Yuhuan sudah keduluan kecewa kepadanya. Karena ya, sebelumnya dia telah menghambatnya guys. Lantas, Wang Tianhou meminta maaf sebesar-besarnya. Karena ya, dalam situasi seperti itu, tidak dapatlah dihindari bahwa orang-orang juga akanlah salah paham. Iya, ada benarnya sih. Dan Jin Yuhuan memaafkan atas kejadian sebelumnya. Tetapi ya, dia meminta lain kali jika dalam situasi apapun dia haruslah berpikir jernih. Waduh, disentil. Lalu Simu mempertanyakan kepada Jin Yuhuan, apakah dia mengenali pria yang berada di atas? Setelah melihatnya, Jin Yuhuan juga telah mendengar beberapa rumor kalau dia adalah keponakan dari Feng Leng sebagai Feng Jun. Dia juga telah mewarisi senjata rahasia dari seni bela diri Tianlu. Dan dia memiliki kemampuan sebagai tubuh bumi. Dengan begitu ya, tubuhnya memiliki perisai yang begitu tebal. Tetapi bagi Wang Tianhou, jika dia memiliki tombak yang begitu tajam, perisai apapun bisa untuklah dia tembus. Baru saja dibicarakan, Feng Jun turun ke arena untuklah menantang bertarung dari keluarga Li, yaitu Li Yunfeng. Seperti yang dirumorkan ya, dia memiliki perisai yang begitu tebal, sehingga beberapa serangan dari Li Yunfeng sama sekali tidaklah berpengaruh guys. Untuk ayahnya yaitu Li Changhai sungguh tidaklah terima kepada Feng Leng karena dia telah menyembunyikan ini dengan begitu baik. Dia sengaja mengeluarkan Feng Jun di pertengahan agarlah bisa memenangkan kompetisi ini. Tetapi ya, tidak ada peraturan dalam kompetisi ini. Bisa disebut ini adalah strategi. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan guys. Dan juga mereka telah mendengar sebuah rumor kalau Feng Jun adalah salah satu jenius yang berhasil untuklah mengalahkan praktisi yang berada di tingkat ke-11 dalam penguatan tubuh.
Tetap saja Li Changhai tidaklah terima. Seharusnya jika dia mempunyai kemampuan seperti ini, dia keluar di awal-awal agarlah pertandingan ini semakin seru. Terbaliklah. Jika di awal-awal ya praktisi tingkat rendah tidak mungkin mau naik ke atas panggung guys. Udah benar keluar di pertengahan ataupun di akhir-akhir lah. Setelah Li Yunfeng berhasil dikalahkan, dia langsunglah menantang Wang Tianhao untuk bertarung. Tetapi ya keduluan oleh Jin Yuan yang berasal dari aula seni bela diri Fei Hong. Tetapi Feng Jun meremehkan karena ya Jin Yuan adalah seorang wanita dengan berkata kalau dia belum memiliki kualifikasi untuklah menantangnya. Ya elah bang. Namun Yuan sama sekali tidaklah mempedulikannya. Dia langsunglah mengeluarkan cambuk emas petirnya sembari memprovokasinya. Apakah tubuh buminya yang begitu tebal bisa untuklah menerima serangan dari cambuk emas petirnya? Mendengar ini ya Feng Jun tertarik untuklah bertarung. Sehingga ya mereka pun memulai pertarungan. Selagi mereka bertarung, di atas juga ada Uhua dan juga Uyu. Ternyata ya untuk Uyu menyukai sosok dari Jin Yuan. Sangat kebetulan kalau dia sedanglah bertarung dengan Feng Jun yang tidak memiliki peluang untuklah menang. Waduh, diremehkan lagi. Dan nantinya mereka akanlah mengambil kesempatan untuklah menolong Jin Yuan jika dalam bahaya besar. Tetapi terlihat di dalam pertarungan Feng Jun sudah mulai kewalahan. Karena ya untuk tubuh perisainya sama sekali tidaklah bisa menahan serangan cambuk emas petir. Sekali kena cambuk dia kejang-kejang. Tetapi ya Feng Jun belumlah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan dia langsunglah mengeluarkan palu bumi. Sayangnya ketika dia merasa akanlah menang dalam pertarungan, ternyata Jin Yuan belumlah mengerahkan kekuatan penuhnya. Sehingga ya serangan palu bumi berhasil untuk dihindari. Dan mendapati kesempatan, Jin Yuan menarik tubuh dari Feng Jun sampailah tersungkur. Bahkan ya dia pun diinjak dan keluarlah jurus Heaven Thunder Draw milik dari leluhur keluarga Jin. Alhasil ya, dia pun tersambar petir sampailah gosong. Untuk Jin Yuan sungguh begitu kecewa karena dia merasa Feng Jun jauh lebih kuat daripadanya, tetapi kenyataannya dia biasa-biasa saja. Setelah kemenangan pertamanya, dia langsunglah menantang Wang Tianhao untuklah bertarung. Tetapi Wang Tianhao ini kan menyukai sosok dari Jin Yuan. Dirinya tidaklah begitu tega untuklah menyakitinya. Terlebih Wang Tianhao masih menganggap kalau Jin Yuan menyimpan dendam atas kesalahpahaman sebelumnya. Jika dia menerima tantangannya dan naik ke arena, maka akanlah memperburuk suasana. Sayangnya ya Jin Yuan terus-terusan memprovokasinya. Jika dia tidak naik, berarti dia rela untuklah memberikan status nomor 1 di kota Fengcheng. Karena ya untuk saat ini, Wang Tianhao sedanglah memegang status sebagai jenius nomor 1 di kota Fengcheng. Sedangkan ya untuk para praktisi lainnya, kalau Jin Yuan sangatlah beruntung mengalahkan Feng Jun. Ya pada intinya mereka masihlah menganggap remeh seorang wanita guys. Tidak sampai di situ, Wang Tianhao tidak sengaja mendengar ada salah satu praktisi yang berniat untuklah mengalahkannya dan berniat untuklah menjadi menantunya. Mendengar ini ya, Wang Tianhao sungguhlah tidak terima. Hanya dia sajalah yang boleh untuklah menaklukkan Jin Yuan. Waduh. Sehingga dia pun naik ke arena dan Jin Yuan meminta janganlah berbelas kasihan kepadanya. Tetapi ya Wang Tianhao tetaplah tidak tega untuk menyakitinya. Sehingga dia pun menantang. Jika dirinya berhasil untuklah menahan 3 gerakan darinya,
maka dia berharap untuk masalah sebelumnya dilupakan saja. Sayangnya, Jin Yuan tidaklah mau. Lebih baik ya bertarung tanpa menahan diri. Dan serangan pertama langsunglah dikerahkan, membuat Wang Tianhao sungguh kebingungan. Apakah dia salah berbicara? Ya salah dong. Dan untuk serangan pertama, serangan kedua berhasil untuklah ditahan. Ketika tersisa satu serangan, Jin Yuan juga mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wang Tianhao dengan tegas untuklah menerima serangan tersebut, sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Membuat Jin Yuan langsunglah terpental. Tetapi ya Wang Tianhao berhasil untuklah menariknya dan jatuh di pelukannya guys. Hal ini membuat seluruh para penonton serta para peserta langsunglah bersorak-sorak. Sedangkan ya untuk Simu yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia tahu kalau Wang Tianhao memang menyukai sosok dari adiknya. Sedangkan untuk Jin Yuan, dia langsunglah melepas diri. Untuk Wang Tianhao ya, dia meminta maaf kalau dia telah kehilangan keseimbangan. Melihat mereka berdua berdebat, para penonton dan peserta serta tetua menganggap kalau Wang Tianhao dan Jin Yuan telah menjalin asmara cinta. Sehingga beberapa dari mereka menertawakannya. Karena ya pasangan kali ini begitu sangatlah lucu. Mendengar dirinya ditertawakan, Wang Tianhao langsunglah menyuruh mereka satu persatu untuk naik ke arena. Dan dia akanlah memberikan sebuah pelajaran. Lucu juga ya, jenius nomor 1 di kota Fengcheng seperti tidak memiliki harga diri guys. Dan untuk Jin Yuan sama sekali tidaklah mempedulikannya. Dia langsunglah menarik Simu untuklah membalaskan dendam dia kepada Wang Tianhao. Lagi pula ya, mereka berdua memiliki janji untuklah bertarung di arena. Sehingga Simu naik ke arena dan menerima tantangan dari Wang Tianhao. Yang saat ini tombak apinya telah berada di setengah kesempurnaan. Sedangkan untuk Uhua, dia menotis seorang wanita yang sangatlah begitu familiar sedanglah menghampiri Jin Yuan. Ya elah, kenapa harus muncul dalam arena lagi? Dan kita bersambung untuklah episode 7. Untuk di episode kali ini ya, kita hanya bisa tertawa kecil dengan tingkah laku dari Wang Tianhao dan Jin Yuan. Untuk Wang Tianhao ya, gerak-geriknya memang menyukai sosok dari Jin Yuan. Sedangkan untuk Jin Yuan ya, tidak terlihat kalau dia menyukai sosoknya. Ya, begitulah awal-awal percintaan. Pertama-tama ya malu-malu kucing, bahkan jual mahal. Namun, jika diiringi dengan usaha, maka ya hati sekeras besi saja bisa untuklah diluluhkan guys. Jadi ya jika kalian para jomblo, terutama untuklah para laki-laki, jangan pernah menyerah untuklah mendapati pujaan hati. Tetapi ingat satu hal, jika kalian mendekati seorang wanita yang benar-benar friendly kepada siapapun, lebih baik ya dipertimbangkan. Ya, kalian tahulah alasan cewek friendly kepada siapapun, terutama untuklah pria. Pasti banyak sekali yang mendekatinya. Jadi ya, saingan kalian pasti akanlah banyak. Bukan berarti ya, Mimin meminta kepada kalian untuklah menjauhkan cewek friendly. Tetapi ya, dipertimbangkan lagi. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.